Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh berdiam di dalam rumah Tuhan, kita menikmati baik Tuhan. Kita boleh merasakan Tuhan melawat hidup kita satu persatu. Dalam kondisi apapun kami tetap bersyukur kepadamu, dan kami berserah penuh kepada Tuhan kami yang hidup. Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, memberkati umat-Mu dimanapun berada. Kami bersama dengan Engkau Tuhan, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, yang sanggup menolong kami dan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan hadir dan Tuhan mengurapi kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati
lebih dalam lagi. Haleluya. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya ku
Ibu, Saudara, di mana saja Saudara berada. Mari kita di hari ini saya akan bawakan firman. Saya percaya firman ini akan berguna bagi kita semua, khususnya buat saudara-saudara di mana saudara berada. Mari kita berdoa sebelum kita menyampaikan firman Tuhan. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk anugerah-Mu yang Kau berikan pada hamba-Mu ini. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh sukacita khususnya buat hamba-Mu ini, karena Engkau memberikan kesempatan untuk kami berbagi firman. Kami percaya siapapun yang mendengarkan firman ini, kami percaya bahwa mereka akan diberkati, bahkan secara iman mereka akan terus bertumbuh dan terus dewasa. Kami bersyukur, kami percaya Engkau terlebih dahulu mengurapi hamba-Mu ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita semakin sering ya di dalam keseharian kita ya, di media sosial khususnya, terus tidak pernah berhenti bahwa kalau saat ini ya berita tentang COVID itu semakin terus menerus ya kita mendengar ya hal seperti itu gitu loh. Itu bukannya nggak salah ya pemerintah, tapi kalau saya lihat kalau itu semakin terus aja itu diperdengarkan, otomatis itu di alam bawah sadar kita itu akan muncul sesuatu yang kurang baik akhirnya gitu. Contoh misalnya ntar kita agak meriang badan kita, wah pikiran kita, wah jangan-jangan kena COVID nih. Flu sedikit, wah jangan-jangan kena COVID. Nah ini secara tidak langsung saudara ya, jadi hal-hal yang sering kita dengar ya, bahkan kita rasakan, itu terekam di bawah alam sadar kita. Nah saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana alam bawah sadar kita itu penuh dengan memori-memori yang bagus, artinya memori-memori yang bisa membangun kehidupan kita. Contohnya adalah firman Tuhan. Bangsa Israel saudara, kalau kita baca di Perjanjian Lama, khususnya di Ulangan ya, Ulangan 6 kalau nggak salah, itu menceritakan tentang bagaimana kita mengajar anak itu berulang-ulang ya, berulang-ulang dalam arti kalau sekarang terjemahan bebas itu ya sesering mungkin, namanya juga diulang-ulang supaya apa? Supaya itu benar-benar teringat terus atau hidup di dalam kehidupan, mungkin kalau bagi anak-anak ya, bagi anak-anak kita ya. Jadi hal-hal yang diucapkan orang tua itu yang baik ya tentunya, itu akan terus bergema di dalam hatinya, sehingga kalau dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik itu akan muncul, jadi bisa mencegah ya, bisa mencegah hal yang negatif yang mereka kerjakan atau pikirkan. Demikian juga kalau kita mengulang-ulang apa yang menjadi rema, khususnya di dalam, kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, sering membaca ya, sering merenungkan firman Tuhan. Nah itu yang secara kita tidak sadari itu ada di dalam alam bawah sadar kita, itu juga akan muncul ketika kita mendapat sesuatu yang tentunya yang ada kaitannya dengan persoalan itu gitu. Nah ini sebenarnya diteguhkan atau dikuatkan di Amsal ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka ya di Amsal pasal yang ke-18. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, firman yang sederhana ini kalau kita sadari ya, ini akan punya kuasa yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bayangin saudara ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi lidah ini ada di dalam kesatuan di bibir kita ya. Kalau kita mengucapkan hal-hal yang baik, kita akan memakan buah yang baik. Tapi kalau kita mengucapkan ya, kita sering mengatakan ya, hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, itu kita juga akan
memakan buahnya hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Nah, kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita bicara itu atau berkata itu dengan hal-hal yang baik. Apalagi kita ucapan yang berulang-ulang itu akan menghasilkan hal-hal yang baik tentunya. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini ya, dimanapun saudara berada yang saat ini sedang banyak mungkin persoalan ya, sepertinya masalah-masalah tidak selesai, terus hidup ini sepertinya tidak ada harapan. Jadi percayalah saudara bahwa saudara kan pernah membaca beberapa firman Tuhan ya. Ya, kalau itu saudara percayai ya, saudara imani dengan sungguh-sungguh bahwa firman itu akan menolong saudara keluar dari masalah persoalan, itu pasti ya dan amin saudara. Kalau saudara itu percayai, pertama kali adalah saudara harus percaya dulu bahwa firman itu akan membuat saudara kuat apabila saudara benar-benar percaya dengan firman itu. Jadi sekali lagi bahwa percayalah bahwa firman itu benar-benar bisa mengubah ya hidup saudara. Kalau saudara pertama syarat adalah percaya. Percaya itu adalah kunci utama. Kenapa? Karena kalau kita percaya ya, percaya dengan sungguh-sungguh, saudara itu akan digerakkan untuk melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang saudara percaya itu. Sebab apa? Sebab Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itulah yang akan menggerakkan kepercayaan saudara terhadap firman itu. Mungkin contoh saya ambil contoh misalnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini kan firman Tuhan saudara. Nah, kalau saudara pertama adalah percaya bahwa oh ya, kalau saya diperintahkan Tuhan untuk mengasihi ya, pertama saya harus percaya dulu ya bahwa mengasihi Tuhan itu adalah perintah dari Tuhan ya, mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu sudah lebih dulu mengasihi kita ya. Ingat bahwa Tuhan itu sudah lebih dahulu mengasihi kita ya. Coba bayangkan saudara, kalau saudara renungkan perjalanan hidup saudara, saudara flashback sebentar aja, sudah berapa banyak pertolongan Tuhan itu ada pada saudara. Coba renungkan, coba ingat-ingat sejenak aja. Nah, itu adalah bagian kecil dari kasih Allah yang sudah dinyatakan terhadap hidup saudara. Nah, kalau saudara itu ya melihat hal-hal itu sebagai sesuatu kasih Allah yang sudah dinyatakan di dalam hidup saudara ya, saudara itu jadikan momentum ya, jadikan saudara itu sebuah titik balik. Oh ya, Tuhan itu pernah ya menolong hidup saya. Mungkin saudara pernah ditolong bermacam hal lah, saya percaya pasti sudah itu ya. Nah, hal itu jadikan momentum ya, jadikan momen, jadikan titik balik. Oh ya, Tuhan itu sudah mengasihi saya. Nah, sekarang cuman sikap hati, oh ya Tuhan, aku mau mengasihi juga tentunya ya. Kalau saudara punya sikap hati yang seperti itu, saya percaya Roh Kudus itu saat itu juga loh akan memberikan kekuatan. Nah, manifestasinya saudara akan melakukan dengan firman Tuhan itu tanpa ada beban. Sebab apa? Sebab Roh Kudus sendiri yang memberi kekuatan, Tuhan sendiri yang mengerjakannya, sehingga firman Tuhan itu tergenapi di dalam hidup saudara. Jadi saudara mengatakan iya dan amin ketika baca, oh iya ternyata segala sesuatu adalah dari Dia ya, bagi Dia, untuk Dia segala kemuliaannya. Itu saudara tinggal oh iya dan amin. Sebab apa? Yang kita kerjakan di muka bumi ini itu ternyata itu kekuatan dari Tuhan yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan atau punya masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi, percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu betul-betul ada dan nyata. Nah, itu kok saudara pegang ya, pertolongan Tuhan itu pasti ada, tidak ada yang tidak ditolong Tuhan. Betul nggak saudara? Nah, kalau saudara merenungkan sejenak, oh iya ternyata banyak pertolongan Tuhan. Tidak ada hal yang tidak ditolong Tuhan. Semua kehidupan kita pasti ya
masalah apapun ya, kalau kita datang kepada Tuhan pasti pertolongan itu ada, solusi itu ada. Jadi tidak ada istilahnya tidak mungkin ya. Jadi saudara, kalau hidup saudara didasari dengan percaya bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai kita, persoalan apapun pasti ada jalan keluarnya. Sekarang tinggal kesabaran saudara aja ya, kesabaran saudara aja. Jadi kan masalah persoalan itu kan ada prosesnya ya, di dalam proses itu terkadang kita kan nggak sabar. Nah ya itu saudara. Jadi sekali lagi bahwa percayalah bahwa harapan itu ada, sebab Tuhan itu ada ya. Kalau saudara tidak percaya Tuhan, baru hidup saudara nggak ada harapan. Saya percaya sekali bahwa saudara itu kan punya Tuhan, percaya Tuhan. Jadi persoalan apapun itu pasti ada jalan keluarnya. Mari kita terus berharap kepada Tuhan Yesus. Baik, sekian sharing firman Tuhan dari saya. Kami percaya ya, saya percaya bahwa dimanapun berada, saudara pasti diberkati Tuhan. Baik Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas segala sesuatu yang terbaik yang sudah Engkau nyatakan, Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan, kami mau berdoa khususnya untuk pemerintah yang saat ini yang dipimpin oleh Bapak Jokowi Dodo. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya mulai dari Presiden, beberapa pembantu yaitu beberapa menteri dan juga seluruh anggota DPR Tuhan. Tuhan, kiranya para pemimpin ini Engkau berikan hati yang senantiasa takut akan Tuhan, hati yang senantiasa penuh dengan kerendahan hati, dan kami percaya bahwa segala kebijakan yang mereka sampaikan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya di dalam pemerintahan ini, biarlah kebijakan ini benar-benar kebijakan yang membawa kedamaian, keadilan bagi kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada di daerah, khususnya di Bali dan di daerah-daerah yang paling kecil, terpencil Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan hati kepada pemimpin-pemimpin daerah, mulai dari gubernur, wali kota, dan bupati, dan juga camat, lurah, mungkin kelian-kelian adat. Tuhan, kiranya Engkau juga menjamah hati mereka ini Tuhan, di dalam memimpin, memerintah, meskipun di dalam skup yang tidak besar seperti negara, namun kiranya Tuhan melalui tangan-Mu yang dengan lembut membasuh hati mereka, supaya mereka membuat sebuah kebijakan yang memberikan keadilan, kedamaian bagi kami masyarakat yang tinggal di Bali khususnya Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi kebijakan para pemimpin di Bali ini kiranya membuat kami merasakan kedamaian dan keadilan. Tuhan, kami juga berdoa buat tenaga para medis yang saat ini sedang bekerja keras, baik itu di rumah sakit atau di mana saja yang saat ini sedang menangani para pasien. Apapun sakitnya Tuhan, Engkau melalui tangan-Mu, melalui kasih-Mu, biarlah para tenaga medis ini juga Engkau berikan hikmat, sehingga ketika menjadi tenaga medis, dia bisa memberikan yang terbaik buat para pasiennya, sehingga pasiennya juga merasakan kesejukan, merasakan ketenangan, bahkan mendapatkan sebuah kesembuhan apapun segala sakit penyakitnya. Tuhan, kami juga berdoa buat para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan acara siaran ini. Tuhan, kiranya juga Engkau memberikan hikmat kepada para pendengar ini, supaya mereka juga semakin hari semakin merenungkan firman Tuhan, semakin hari semakin merenungkan apa yang sudah terjadi di dalam kehidupannya, karena
tangan-Mu senantiasa memberikan pertolongan kepada mereka Tuhan. Tuhan, biarlah setelah mendengarkan firman Tuhan ini, firman-Mu itu tumbuh di dalam hati para pendengar, sehingga mereka akan bertumbuh semakin dewasa di dalam iman mereka, percaya kepada Tuhan Yesus, dan semakin hari semakin mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.